Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi di Islam itu indah, Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang akan jadi bekal kita untuk menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum Ali ingin kasih tahu nih ya bahwa tema kita ini sangat luar biasa. Kita ngomongin masalah kesialan. Nah, di sini dibilang ada suatu bulan yang bisa dibilang katanya ini bulan banyak kesialannya. Nggak boleh nikah, nggak boleh buka bisnis, nggak boleh anak anu ya. Padahal ternyata di dalam bulan ini banyak keberkahannya. Namun sebelum kita masuk ke dalam tema kita, ini tema kita luar biasa ya. Masa sih bulan Safar membawa sial? Yo, jadi pertanyaan buat kita semuanya. Kita sapa dulu jamaah yang ada di kanan, ama yang ada di kiri, yang insya Allah ahli sorga semuanya. Amin. Dari majelis taklim mana, Bu? Amin. Oh, di mana tuh? Ya Allah, mudah-mudahan berkah semuanya. Langkahnya terhitung ibadah semuanya. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, sebelum kita menyikapi tema kita akan lihat di sini ada kecelakaan maut ya. Truk menghantam mobil. Silakan. Baik, ini ada cuplikan yang mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita ya. Hati-hati di dalam berjalan atau berjalanan. Insya Allah. Konsentrasi ya. Betul. Jangan sampai ngantuk. Betul. Fokus. Karena kalau misalnya kita aneh-aneh bisa membahayakan diri kita dan orang-orang lain. Betul. Nah, guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Syam, ini safar ya, perjalanan. Bener nggak sih nggak boleh kita melakukan perjalanan ini di bulan Safar ini? Silakan. Jadi Safar nggak boleh di bulan Safar? Di bulan Safar. Silakan Baik. Guru. Silahkan jamaah yang ada di rumah membuka Al-Quran surah Ar-Rum ayat 9. Begitu pula jamaah yang ada di studio, guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 9, surah yang menceritakan tentang kerajaan yang besar, yaitu kerajaan Roma. Akan tetapi Allah juga memberikan peringatan kepada orang-orang yang ingin untuk mempelajari Al-Quran dan mengimani Al-Quran. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Tidakkah kalian telah melihat apa yang terjadi kepada orang-orang, akibat yang terjadi kepada orang-orang sebelum kalian, yang mana mereka merasa kuat dan mereka memang lebih kuat daripada kalian, akan tetapi hancur juga. Kenapa hancur? Karena ternyata tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya, akan tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Artinya ketika seseorang melakukan perjalanan, salah satu hikmahnya adalah melihat bahwasanya subhanallah banyak kehebatan, keajaiban di atas muka bumi ini, tapi itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang yang membanggakan hasil kerjanya sendiri ternyata hancur juga, seperti piramid, seperti Petra, subhanallah. Mereka semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka bangga dengan hasil mereka sendiri. Kemudian ada hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya as-safar, perjalanan itu qit'atum minal adzab, bagian daripada siksa. Jadi orang yang dalam perjalanan secanggih apapun teknologi pasti ada dalam siksaan. Kenapa orang dalam perjalanan itu susah makan, susah tidur, susah minum? Ya, padahal itulah bagian daripada kehidupan, rukunnya hidup, makan, minum, tidur, subhanallah. Kalau orang dalam perjalanan itu susah tidurnya, susah makannya, susah minumnya, sebanyak apapun uangnya. Misal dia perjalanan umroh deh, subhanallah, meskipun banyak uangnya, di sana kita nggak pakai rupiah, pakai real gitu misalnya. Atau di perjalanan bisa jadi susah makan, susah tidur, subhanallah. Ya, jadi poinnya kalau misalnya di bulan Safar ini kita melakukan perjalanan, boleh ya guru ya? Boleh banget. Boleh banget. Bedakan Safar, nama bulannya bulan Safar, nama perjalanan itu namanya Safar. Jadi ada Sod, ada Sin. Subhanallah. Baik, terima kasih guruku. Baik, sama-sama Bang Ali. Ustadz Maulana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minta ilmunya ini ya. Izin Nabi. Iya. Ya. Puasa sunnah. Apa itu? Oh, puasa sunnah. Iya. Puasa sunnah ini gimana sih, dianjurkan banget atau emang gimana aturannya? Karena sering terjadi perdebatan tentang hal ini. Silakan. Oke, baik. Makasih banyak Mas Ali, Bang Ali ya. Syekh Ali, terserah namanya siapa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, 5 syafar ya hari ini ya. Barang siapa yang berada di bulan Safar berarti bertambah usia lagi kan, tambah 1 bulan. Dan ternyata kalau berbicara tentang amalan puasa di bulan Safar itu ya sama dengan bulan-bulan yang lain. Dalam artian kita bisa puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, bahkan yang puasa Daud silakan berpuasa Daud. Yang jelas beribadah puasa tidak ada larangan sepanjang tidak melanggar syariat. Sekali lagi, sepanjang tidak melanggar syariat. Dalam ketentuan puasa itu harus memenuhi syarat dan rukunnya. Bagaimana seorang yang berpuasa itu tidak membahayakan pada dirinya. Nah, kalau berbicara tentang ibadah, setiap amal manusia itu dilipat gandakan pahalanya 10-700 kali lipat. Sebagaimana yang disebutkan dari hadis riwayat Imam Muslim. Dalam ketentuan ketika kita beribadah, apa niatnya dulu? Niat puasanya apa nih? Kategori memang puasa sunnah, karena yang puasa wajib cuma puasa Ramadan. Kemudian puasa yang diwajibkan atasnya pada hal itu sunnah. Apa itu? Puasa nazar. Ya Bu ya? Puasa apa? Nazarnya. Nah, dalam ketentuan ini juga, mohon maaf tanpa menggurui, ayo menambah ibadah-ibadah kita di bulan Safar. Boleh dengan berpuasa, boleh dengan salat, boleh dengan sedekah, boleh dengan meningkatkan ibadah. Terima kasih banyak tadi Sasam sudah menjelaskan perihal bagaimana perbedaan antara Safar dengan Safar. Dalam artian, mohon maaf, Safar itu artinya kosong. Jadi artian dalam ketentuan ini, boleh nggak orang berpuasa di bulan Safar? Tidak ada larangan. Sekali lagi, tidak ada larangan sepanjang di bulan Safar kan aman. Yang ada larangan itu di bulan Syawal. Ada dilarang berpuasa di bulan Syawal. Tanggal 1 Syawal. Sama bulan Zulhijjah ada 4 hari di situ. 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 10. 11, 12, 13. Jadi dalam 1 tahun cuma 5 hari yang diharamkan berpuasa. Nah, yang lainnya silahkan mempuasakan. Mau puasa Nabi Adam Ayyamul Bid, mau puasa Senin Kamis kayak Rasul, mau puasa Daud Senin hari ini berpuasa, besok tidak, hari ini berpuasa, besok tidak, hari ini bersyukur, besok bersabar.
atau puasa Nabi Idris setiap hari kecuali 5 hari. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya ya. Udah nggak usah berdebat lagi ya, udah jelas banget. Dan sekarang kita minta guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Abi Maki. Masya Allah. Ustaz Syam, Allah barik. Sehat guru ya. Alhamdulillah. Baik, guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini masalah pernikahan. Masya Allah. Katanya di bulan Safar ini kalau bisa jangan ngunduh mantu atau ada pernikahan. Kenapa? Kalau masih bisa terjadi ya. Namun sebelumnya kita akan ngebahas itu, ini ada satu yang lucu nih ya. Pernikahan gadis Aceh dan pria Korea. Kita simak yang ini dulu ya. Masya Allah. Kisah cinta gadis Aceh dengan pria Korea yang berlabuh hingga pelaminan tengah viral di media sosial. Gadis itu diketahui bernama Arma Yulisa yang menikah dengan Pak Sang Yuk pada 8 Agustus 2023 lalu. Pernikahan mereka digelar meriah di Maulaboh, Aceh Barat. Arma awalnya sempat ragu Sang Yuk menjadi mu'alaf lantaran takut keputusan itu dibuat hanya demi menikahinya saja. Ya, udah kita simak dan masih ada mitosnya kalau nikah di bulan Safar ini kalau benar-benar terjadi, Abi, katanya nggak akan langgeng. Aduh, silakan Abi ilmunya. Bismillah, Allah barik fi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, ketika ada satu perkataan, apakah mungkin di bulan Safar ada pernikahan lalu tidak langgeng? Hati-hati. Ternyata perkataan tentang masalah bulan Safar ini itu sudah sejak zaman dulu, di zaman jahiliyah. Iya. Di zaman jahiliyah sudah menyebarkan kalimat hati-hati bulan Safar. Nanti kalau menikah nanti akan gagal, tidak akan pernah lama. Hati-hati. Siapapun yang masih berkeyakinan seperti ini, digambarkan para ulama mengatakan nau'un min anwa'il jahiliyah. Artinya adalah itu bagian daripada pemikiran zaman jahiliyah yang Rasulullah katakan kalimatnya, inna kulla amrin jahiliyah tahta qadamayya maudhu. Apapun yang berkaitan dengan jahiliyah, aku injak dengan kakiku dan aku hapus dengan kakiku. Ini kata-kata Rasulullah. Iya. Bahkan kalau kita cek dan lihat dalam hadis Rasulullah SAW, al-ajalatu minasyaitan, artinya menyegerakan atau bergegas-gegas, keburu-buru itu adalah bagian dari syaitan. Kecuali dalam beberapa hal. Di antaranya taubat disegerakan. Di antaranya it'amu ta'am, memberi makanan, itu disegerakan. Lalu apa? Mengurus jenazah disegerakan. Dan di situ membayar hutang disegerakan, dan di situ ada kalimatnya menikahkan itu harus disegerakan. Kenapa? Ini adalah hal-hal yang harus disegerakan. Sampai Rasulullah dengan tegas mengatakan, ya ma'asyiras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Hai para pemuda, pemudi, siapa di antara kalian ba'ah ini adalah mampu untuk menikah, mampu untuk mengerjakan kewajiban sebagai suami atau sebagai istri, maka segeralah menikah. Karena ini penting. Tidak perlu melihat ini kan bulan Safar, kerjakan menikah. Siapa tahu, punten, tadinya ada keberkahan yang akan Allah hadiahkan di bulan Safar apabila pernikahan ini terjadi, namun karena takut dengan cerita-cerita yang ada diundurkan keberkahannya berkurang. Maka segerakan dengan masalah ini. Karena apa? Karena coba cek, ternyata Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah bulan apa? Bulan Safar. Rasulullah menikah di bulan Safar bersama Siti Khadijah. Bahkan kalau seandainya kita mengatakan, ya Rabb, saya akan menikah dengan istri saya, dengan suami saya, titiknya adalah di bulan Safar, demi mengikuti sunnah Rasul, insya Allah mendapatkan kebaikan. Niatkan segala sesuatu, karena yang namanya sunnah ini apapun yang dikerjakan Rasulullah, ya kecil atau besar keputusannya, maka perilakunya, iya itu adalah perbuatan sunnah. Andai kata usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kita semuanya menyatakan saya ingin menikahnya mumpung bulan Safar gaya Rasulullah dan Siti Khadijah, mari kita lakukan di bulan Safar. Bismillah.
tapi kalau yang sudah menikah jangan diulangi lagi, sudah selesai. Ya jangan menunggu bulan Safar, tidak. Ya, kenapa? Ini yang terpenting untuk kita adalah jangan pernah ada perkataan bahwa Safar ini membawa sial. Sampai Rasulullah mengatakan tidak ada wabah di bulan Safar, tidak ada yang namanya toyur ataupun yang namanya praktek perdukunan ataupun ini salah ini benar di bulan Safar. Karena apa? Karena bulan Safar ini ternyata salah satu bulan yang Allah hadiahkan untuk kita, dan mudah-mudahan di bulan Safar ini keberkahan semakin berlimpah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tuh udah jelas ya, artinya mau nikah di bulan Safar enggak apa-apa. Silahkan. Ya. Terima kasih Abi Sami-sami, ilmunya. Ustaz Syam, Ani mau nanya dikit ngapa? Masih ada. Masih ada. Tentang bulan Safar. So far tuh kan sangat jauh ya, so far, oh bukan. Safar, mana Safar? Baik. Safar sifar kosong gitu. Baik guruku, ini Yeah. kita katanya ada gosip lagi nih, mitos lagi, kalau kita mau umroh nih di bulan Safar kagak boleh katanya. Nah terus mau umrohnya kapan? Itu dia itu ya. Yang kagak boleh umroh kapan? Kira-kira? Pas bulan haji, orang pada mau haji. Iya soalnya. bener ya, pas haji mah harusnya haji ya. Ya udah, nanti Kata akan. siapa lagi kayak gitu? Kata siapa yang ngomong waktu itu ya? Itu parah sih. Iya. Yang mending kita bahas setelah yang satu ini. Tetap di Sabitinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.